Oke, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang getaran dan gelombang. Ya, pada submateri getaran dan gelombang. Di sini kita akan bahas yang pertama adalah getaran. Kita buat menjadi dua komponen, ada definisi dan ada frekuensi dan periode. Nah, jadi sebenarnya apa definisi dari getaran? Getaran itu adalah gerak bolak-balik yang melewati suatu titik setimbang. Seperti apa sih maksudnya? Kita ilustrasikan seperti berikut. Di sini ada sebuah bandul. Di sini ada titik B. Titik B ini merupakan titik setimbang. Jadi kalau misalnya kita tidak ganggu titik B ini, maka titik B ini tidak akan bergerak atau dia akan diam. Tapi kalau kita ganggu atau kita gerakkan, maka titik B ini akan berayun dari titik A ke B, kemudian ke C, kemudian kembali lagi ke B. Maka bandul tersebut mengalami gerak bolak-balik dan mengalami titik setimbang, melewati titik setimbang, ya kan? Nah, disitulah yang artinya bergetar. Jadi satu getaran itu kita bisa buat dari getaran titiknya. Awalnya tadi kan di B, kemudian ke A, melewati ke B, ke C, dan kembali lagi ke B. Maka kita tuliskan satu getaran itu B ke A, ke C, ke B. Dari titik B akan kembali ke titik B dengan melewati satu titik yang sama. Itu disebut dengan satu getaran. Nah, jadi tidak hanya ini. Coba kita buat contoh lain. Misalnya dari titik A. Maka gerakan satu getarannya adalah dari A ke B, ke C, ke B, dan kembali lagi ke A. Nah, itu disebut satu getaran. Kita tulis A ke B, ke C, ke B, dan ke A. Kembali ke A. Jadi itu disebut dengan satu getaran. Nah, jadi paham kan yang dikatakan satu getaran? Intinya dia harus melewati titik setimbang. Oke. Nah, jadi kita lihat ada 4 kali ayunan ya. A ke B sekali, B ke C sekali, C ke B 3 kali, B ke A 4 kali. Ya, itulah yang dikatakan satu getaran. Berarti ayunannya ada 4 kali. Nah, ini contohnya. Ketika kita naik ayunan, ya kan? Seperti itu, sama seperti bandul tadi. Oke, lanjut ya. Kemudian ada yang lagi namanya amplitudo. Kita kasih titik O. Di sini ada sebuah jarak dari A ke O yang kita sebut dengan amplitudo. Nah, amplitudo ini adalah simpangan terjauh dari bandul. Nah, dari gambar kan titik setimbangnya di B. Simpangan terjauhnya itu adalah di titik A. Ya, jadi kita buat garis, ada garis A ke O yang disebut amplitudo. Kita buat AO, itu adalah amplitudonya atau simpangan terjauhnya. Kemudian sudah paham anak-anak ibu sebelum kita lanjut ke frekuensi dan periode? Oke. Jadi ibu harap kalian paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke frekuensi dan periode. Apa sih frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu. Jadi banyaknya getaran dalam satuan waktu dilambangkan dengan F, dirumuskan dengan N dibagi T. N per T. N itu adalah banyaknya getaran dan T adalah waktu. Satuannya adalah Hz atau Hz ya. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Jadi kalau
waktunya yang dibutuhkan untuk bergetar satu putaran penuh itu disebut dengan periode. Disimbolkan dengan T besar dan rumusnya T kecil dibagi N. Sama ya, T ini adalah waktu dan N adalah banyaknya getaran. Satuannya adalah S atau sekon ya. Jadi kita lihat mirip ya rumus frekuensi dan periode, kayak dibalik gitu kan, maka ada hubungannya. Untuk mencari frekuensi dengan berhubungan dengan periode, maka frekuensi sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Nah, ini persamaannya. Kalau frekuensi jadi adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu. Kalau periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Frekuensi rumusnya N per T, periode rumusnya T per N. Nah, seperti itu anak-anak ibu cukup paham ya. Jika sudah paham, maka kita bisa lanjut ke gelombang. Oke, kita lanjut tentang gelombang. Nah, jadi gelombang itu apa? Adalah getaran yang merambat, yang membawa energi selama perambatannya. Nah, berdasarkan medium perambatnya dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik, membutuhkan medium, dan gelombang elektromagnetik, tidak membutuhkan medium. Nah, medium itu artinya media ya, untuk merambat. Energi merambat perlu dengan media, itu mekanik. Ini contohnya. Medianya ada ember, ada air. Nah, kita kasih tetesan air. Maka energi akan merambat dari air tersebut ya, bergelombang. Nah, di sini kemudian ada gelombang elektromagnetik. Di sini kan tidak perlu media ya. Contohnya ketika kita merasa panas, ketika kita lagi selfie di lapangan panas, maka tidak perlu media, langsung merambat ke kita panasnya. Nah, jadi ibu harap kalian sudah paham dan kita akan lanjut berdasarkan arah rambatnya. Di sini ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Bisa kalian baca. Yang arah getarannya sejajar, kalau transversal tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, ini ada contohnya. Oke ya, contoh dari gelombang transversal. Jadi demikian saja pertemuan kita hari ini. Semoga kalian paham dan setelah ini ibu akan memberikan contoh soal dan kalian harus mengerjakan tugas yang akan ibu berikan di kumpul hari ini.